Halo semua, balik lagi sama saya Segan Goreng. Oke teman, kali ini kita bakal bahas tentang Digimon Tamers teman. Dan seperti kalian tahu, tahun ini adalah tahun dimana Digimon Tamers merayakan anniversary yang ke-20 teman. Oke, kita akan ngomongin sekilas tentang Digimon Tamers dan juga apa yang akan terjadi di tahun ini. Let's go, Digital Gate open. Nah, jadi kan gini teman-teman ya. Digimon Tamers itu adalah serial yang pertama kali menunjukkan dunia yang berbeda ya teman-teman, dimana si Digimon Tamers ini membicarakan tentang dunia di mana Digimon itu dipandang sebagai acara biasa teman-teman, sebagai fiksi doang teman-teman. Tapi keberadaan Digimon di sana itu benar-benar nyata teman-teman. Kompleks ya. Tapi juga ini serial yang paling realistis karena di sini ada kayak apa sih, tim-tim yang kayak ini, timnya Yamaki itu yang kayak apa sih, tim yang ini ngancurin apa, keberadaan yang mau mengacau dunia manusia, dan lebih tepatnya itu adalah Digimon itu sendiri sih teman-teman. Dan ya mereka mencegah Digimon yang mereka sebut Wild One ini muncul teman-teman. Tapi kadang-kadang ada yang lolos juga. Nah, yang lolos ini biasanya dilawan sama Tamer teman-teman. Yang paling sering gelut sih si Ruki sih, cuman yang lain nggak tahu deh gimana. Si Jen kan udah nggak pernah gelut lagi teman-teman, kayaknya cuma Ruki doang yang gelut saat ini. Tapi di sisi lain si Takato ini adalah tokoh utamanya teman-teman, dan dia adalah seorang pecinta Digimon sejati dari kecil teman-teman, yang suka main kartu sama temennya. Terus suatu hari dia nemu blue card dan juga dia bikin Digimonnya sendiri, yaitu Guilmon. Dan sejak dia nemu blue card itu, alat mainannya itu berubah jadi D-Arc. Terus dia pakai D-Arc itu buat nyiptain Guilmonnya secara nggak sengaja teman-teman. Jadi latar belakangnya Guilmon ini sungguh menarik, cuman gimana ya, kedepannya ini akan menjadi sesuatu yang berat buat dia, karena dia juga harus menjaga dan merawat si Guilmon dengan benar, dan juga menjadi tamer yang baik dan benar ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya si Takatonya udah agak ngeselin sih, karena ya dia kayaknya gimana gitu, jadi gamer masih pemula, tapi sekalinya bisa ini ya dia langsung kayak wah seneng banget, bisa sombong dan lain sebagainya gitu kan. Nggak banyak yang suka Takato sih, cuman ya kalau sekedar ngelihat penampilannya doang sih, wah kayaknya ini anak baik-baik gitu kan, polos ya kan, tapi cengeng. Ya untuk awalannya seperti itu teman-teman ya. Nah, lain kali kita bakal bahas tentang Takato ini teman-teman. Aduh, sampai kesel sumpah bahas dia teman-teman. Apalagi di arc terakhir yang di Reaper, aduh kacau. Oke, jadi tahun ini ada apa aja di Digimon Tamers? Yang pertama udah pasti Dim Card ya teman-teman. Dim Cardnya yang Tamers sudah dirilis ya. Terus nanti bulan Agustus mau ada live audio lagi teman-teman. Ini ngelanjutin dari CD drama yang kemarin teman-teman. Jadi Digimon Tamers ini udah ada skripnya yang ditulis sama Konaka sendiri, yaitu Chiaki Konaka yang pertama kali menulis cerita Digimon Tamers. Ini adalah lanjutan dari CD drama kemarin, dan sayangnya ini bukan anime tapi live stage teman-teman, live audio teman-teman. Jadi seiyunya ada di situ, terus mereka kayak apa, ngobrol kayak audio gitu teman-teman. Jadi kayak lanjutan CD drama kemarin, mereka acting gitu. Cuman gitu doang. Tapi ya itu masih Agustus sih, cuma nantiin aja deh teman-teman. Ini kalau CD drama kayak gini sebenarnya agak susah ya teman-teman. Kita juga harus mikir kayak gimana kejadiannya. Tapi seenggaknya ini apa sih, ada suaranya bisa dibayangin lah ya. Cuman agak susah aja ya. Kalau novel kan kita bisa baca, tapi kadang-kadang kita susah juga bayanginnya. Kita harus benar-benar berimajinasi gitu kan. Kalau ada suaranya kan lebih kebantu, cuman kekurangannya kita nggak tahu apa yang mereka lakukan secara visual ya, gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Ya CD drama yang ini sebenarnya ada 5 tahun yang lalu teman-teman. Dari 5 tahun yang lalu pas anniversary yang ke-15 barengan sama rilisnya di ARC yang 15 anniversary yang Guilmon sama Renamon itu ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Seperti itu. Ini
saya juga pengen sih yang di armnya ini, soalnya lengkap tuh teman-teman, ada box kartunya Takato juga, sama isinya ada kartu-kartu yang dipakai di series. Oh my god, siapa yang nggak pengen coba? Aduh, pengen banget. Terus kotaknya juga bagus, saya sering lihat reviewnya di YouTube teman-teman. Oh my god, keren banget kotaknya. Box artnya lumayan, di dalamnya ada Wilmon dan Renamon sama evolusinya, tapi di luarnya ada Dyukmon sama Sakuyamon gitu. Oh my god, ini keren sekali teman. Dan ya, oh my god, sayang sekali ya teman-teman, anniversary cuman dapat gini doang teman-teman. Padahal adventure kemarin tuh wah banget gitu loh teman-teman ya. Terus ya, apa lagi ya? Apa kita bakal bahas betapa menyebalkannya si Takato? Udahlah. Sebenarnya sih saya bukan haternya si Takato ya teman-teman, cuman baru sadar aja sekarang gitu loh kalau dia tuh aduh parah banget. Soalnya saya bisa rewatch Digimon Tamers juga. Mungkin yang di arc awal itu nggak terlalu masalah ya teman-teman, cuman ini di arc di Reaper tuh aduh parah banget lah. Ini kan pas ini episode 48 ya yang paling saya inget tuh, aduh kacau banget lah. Nah terus-terusnya udahlah lupain aja. Ini episode 48 si Dyukmon kan ini kena proyektil dari di Reaper ya teman-teman. Terus ya kan dikejar-kejar, cabik-cabik, syukur ada armor loh, terus dia lari. Terus pas Beelzebumon lagi konsentrasi nolongin si Juri ya kan. Nah itu si Digimon sempet bantuin pakai Yugot Blasternya buat ngancurin barrier. Nah ini sekarang tinggal si Beelzebumon ngancurin barrier yang kedua pakai Juwoken ya Leomon kan. Nah ini si Juri juga ngeselin teman-teman. Ini si Juri kayak awalnya gak mau ditolongin, terus pas sadar dia mau minta ditolong, tapi pas udah kebuka bariernya malah mewek gitu, keinget Leomon. Aduh kacau lah. Nah ini si Takato dari jauh kan, dia teriak doang gitu loh, bukannya bantuin apa gimana gitu kan. Sambil lari kayak apa gimana, terus malah cuma teriak namanya doang, paling nggak ini kayak apa bantuin, mau teriak suruh keluar apa gimana gitu loh ya kan. Terus ini pas si Beelzebumon udah putus asa kan, bariernya udah nutup lagi nih, terus dia malah ke sampingnya Beelzebumon padahal dia tahu kalau dia lagi di aduh, kalau dia tahu kalau lagi dikejar-kejar proyektil. Aduh kacau lah. Dia tuh lagi dikejar-kejar proyektil, tanpa dosa dia bilang awas di belakang. Nah akhirnya Beelzebumon kena, lihat. Aduh parah banget lah. Terus Scarlet jatuh jadi iman lagi. Terus ini si Juri baru pengen ditolongnya di episode 49. Aduh kacau lah. Aduh gimana sih, kayak pada gak mikir apa gimana gitu. Gemes liatnya, aduh sumpah gemes liatnya. Udah kesel. Nih kalau jadi Juri udahlah harus tolongin Beelzebumon. Takato enggak, makasih, terjun aja sekalian ke bawah biar tamat aja sekalian. Jadi kan di Reaper gak punya inti lagi, karena intinya adalah si Juri dan juga perasaan depresinya dia. Terus ya habis itu udah makin parah ya teman-teman. Gara-gara dia gak mau ditolongin, ini makin jadi-jadi gitu loh. Makin jadi-jadi gitu loh. Terus si di Reaper-nya menyebar luas. Dan tahu apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Yaitu dia. Gara-gara ini si Takato makin parah teman-teman. Takato sama Juri dua-duanya aduh sumpah gemes liatnya, mau ditolongin gak mau. Terus si Takato taunya pentingin nolongin Juri doang gitu loh, tapi keselamatan dirinya sama yang lain tuh gak diperhatiin gitu loh. Terus ini kan pas dia mau ngotot nembus di Reaper lagi yang udah nyebar, si Dyukmon untungnya ngehentiin gitu loh. Soalnya ini bahaya buat dia juga kan. Jadi mereka harus mundur sementara gitu kan, gara-gara di Reaper-nya udah keburu nyebar. Aduh kacau lah. Ini gara-gara ini dua nih, kesel liatnya. Aduh. Nah apalagi di akhir ini si Takato kan kayak mau tolongin si Juri sendiri ya teman-teman. Terus yang lain disuruh lawan tubuh utamanya tubuh utama siapa sih?
yang gede itu lah pokoknya. Terus Mother di Reaper-nya kan yang ngurung Juri ya. Itu si Takato ngejar dia, cuman apa sih kayak belaguan ingin sendiri teman. Tapi emang yang lain ngizinin sih. Aduh kacau lah. Tapi ini yang paling enggak yang mancing proyektil lah. Tuh antara dia nggak mikir nggak mikir ke depannya apa emang ini ada dendam pribadi. Soalnya dulu si Belzebumon yang bikin si Juri kayak gitu teman, gara-gara dia yang bunuh Leomon kan. Aduh kacau lah. Aduh parah banget. Aduh. Terus ya udah ujung-ujungnya yang di akhir tuh yang paling berperan tuh si Jen sama Sengargomon ya teman. Aduh kacau banget lah. Ini si Takato berasa nggak ngapa-ngapain gitu lah, cuman pengen nolongin Juri tapi ujung-ujungnya keburu ke cancel Evo-nya gara-gara ya ini kan pas dia gosok guys pas mereka pada gesek red card itu gunanya buat mengubah susunan data di tubuh mereka pas berubah jadi Mega kan, biar sama kayak di Reaper. Jadi di Reaper nggak menganggap mereka sebagai makhluk asing, yang mana itu akan menyebabkan penggabungannya mereka batal pas mereka masuk ke dalam. Nah ini kan karena data mereka jadi sama kayak di Reaper, akibatnya kalau ini tercipta ya teman-teman, kalau Sengargomon udah berhasil membalik ini alurnya di Reaper, intinya kayak balikin si di Reaper ini ke ruang dan waktu yang ini, ruang dan waktu yang semula ya teman-teman, di rewind lah istilahnya. Mereka juga bisa kena teman-teman, bisa masuk ke dunia di Reaper gitu lah. Jadi ini ya maksud dari endingnya Digimon Tamers ya, pas mereka penggabungannya kepisah teman-teman ya. Untungnya ditolongin sih. Ya bagus lah, ada Merin Angemon ya. Terus endingnya sedih banget sumpah. Ini semuanya harus berpisah ya teman-teman. Aduh kacau lah. Ini bener-bener pas saya rewatch bagian ini selalu nggak nangis teman-teman. Nangis pasti. Soalnya ini kehidupannya balik ke awal lagi. Dan juga tapi ternyata ini yang bikin gantung di sini dan dilanjutin ke CD drama dan bikin orang-orang juga pengen ada lanjutannya tapi malah jadi CD drama adalah ketika di rumahnya Guilmon itu ternyata digital gate-nya masih ada gitu loh. Wow, luar biasa sekali lah teman-teman. Ya serialnya bagus tapi tokoh utamanya enggak sama sekali. Aduh, kacau lah. Paling enggak mancing proyektil. Aduh, kacau lah. Ya sebenarnya sih harusnya si Takato ini, si Digimon-nya ini muter ya ke sisi lain bariernya gitu loh teman-teman. Jadi kan ini si Digimon, ini si Belzebumon ya. Jadi kan proyektilnya bakal nyasar ke seberang juga teman-teman. Itu maksudnya gak mikir ke situ si Takatonya. Aduh kacau lah. Dan juga ini aduh parah lah. Tapi emang susah kalau udah kayak gini otaknya, aduh kacau. Jadi ngatain kan. Udahlah, pokoknya kayak gitu. Ini orang kayak Takato, mohon maaf nih, jujur aja. Kalau di abad pertengahan, kalau di abad pertengahan nggak bakalan hidup lah. Di zaman abad pertengahan itu lah, zaman Goblin Slayer nggak bakalan hidup sumpah. Langsungnya bakalan kayak ini, kayak para adventurer yang udah noob ini ngeremehin Goblin gitu, giliran ketemu Goblin dikeroyok gitu. Aduh kacau lah. Ya, intinya seperti itulah. Jadi ya susah emang, tapi apa mau dikata karakternya udah kayak gitu adalah malah orang-orang lebih suka karakter kayak Jen, kayak Ruki gitu kan. Bahkan ini juga orang-orang lebih favoritin si Renamon gitu loh. Banyak yang suka Renamon, gak tau kenapa. Dari dulu keren ya kan, satu ya, terus kedua perubahannya juga sakti lah, keren banget loh pokoknya. Tradisionalnya dapet juga gitu loh. Ya udah kayak gitu. Udah jadi segitu aja sebelum saya roasting lebih parah ya teman-teman. Yang sebelum-sebelumnya sih saya nggak tahu mau roasting apaan teman-teman. Nggak, saya bukan orang kayak gitu teman-teman.
Teman saya nih pada ngerosting si Takato gitu loh. Pada kesel kayaknya. Udahlah segitu aja buat video kali ini. Yang penting intinya seperti itu ya teman-teman. Anniversary ke-20 ini cuman gitu doang dapetnya, dan tahun depan ada Frontier, semoga aja kita dapat yang kita harapkan ya. Tapi saya juga suka di Digimon Frontier nontonnya. Oke, see you again. Bisa next day, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Bye.